kali ini aku bakalan bahas mengenai analisis diskriminan, yang mana analisis diskriminan ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah aku, yaitu statistik multivariat. Nah, sebelum kita bahas apa itu analisis diskriminan, aku mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Femi Ersita, BP 1810109, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas, Kampus Uda Payakumbuh. Nah, sebelum tonton video Femi, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa di share. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, kita langsung saja masuk ke pengertian analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan teknik menganalisis data di mana variabel dependen merupakan data kategorik atau kualitatif, sedangkan variabel independen berupa data kuantitatif. Analisis diskriminan merupakan salah satu dari analisis multivariat dengan metode dependensasi, di mana kita mengenal ada dua metode dalam analisis multivariat, yaitu metode dependensasi dan metode interdependensasi. Nah, kita juga harus tahu tujuan dari analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah metode untuk mencari dasar pengelompokan individu berdasarkan lebih dari satu variabel bebas. Analisis tersebut dipakai untuk menjawab pertanyaan bagaimana individu dapat dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan beberapa variabel. Nah, kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya. Variabel independen yang digunakan: X1 kenakalan, X2 nilai tes IQ, X3 kecerdasan emosional, X4 perilaku sebelum masuk panti, X5 keharmonisan keluarga, X6 pendidikan anak, X7 rata-rata lama bermain, X8 umur anak, X9 jumlah anggota rumah tangga, X10 jumlah bersaudara kandung, X11 pendidikan pengasuh. Variabel dependen Y sama dengan tingkat kenakalan atau nakal menengah ke atas dan nakal ringan. Nah, kita masuk ke langkah-langkah dalam analisis diskriminan. Yang pertama itu masukkan data yang akan diolah seperti pada gambar di bawah. Nah, langkah kedua, pada menu Analyze, pilih submenu Classify, lalu pilih Diskriminan. Pada kotak dialog diskriminan analisis, pindahkan nakal_ref2 ke dalam grouping variabel, lalu klik Define Range, seperti gambar di bawah ini. Lalu kita masuk ke langkah ketiga. Lalu pada kotak kecil, bagian minimum diisi dengan kode terkecil dan maksimum diisi dengan kode terbesar dari variabel respon. Pada contoh kasus di sini, masukkan angka 1 untuk minimum dan 2 untuk maksimum, kemudian klik continue. Nah, seperti pada gambar di bawah ini, teman-teman lakuin seperti arahan tersebut. Lanjut ke langkah keempat, kembali ke kotak dialog diskriminan analisis, lalu pada independen diisi dengan variabel penjelas. Metode yang sering dipaparkan pada literatur adalah metode bertatar atau stepwise. Maka kali ini hanya akan diberi contoh penggunaan metode ini. Pada contoh kasus di sini, variabel independence adalah variabel yang tersisa tadi. Kemudian pindahkan variabel yang tersisa ke dalam independence. Lalu pilih dan klik statistik. Teman-teman sesuaikan dengan gambar yang ada di bawah ini. Next, langkah kelima, pada kotak kecil centangkan kotak means, unvariate ANOVAs, box M, serta unstandardized, lalu klik continue seperti gambar yang sudah tertera di bawah ini. Lanjut ke langkah yang keenam, kembali ke kotak dialog diskriminan analisis, lalu pada classification, lalu diberi tanda check the all group equal, case wise result, summary table,
dan within groups. Lalu klik continue seperti pada gambar ini. Pada gambar yang ada di bawah instruksi bagian ke-6 ini. Nah, dapatlah hasil seperti ini. Pada kasus ini kita menguji asumsi kesamaan matrik ragam-peragam antara kelompok nakal menengah ke atas dan nakal ringan digunakan statistik uji box M. Nah, ini hasilnya ada log determinants dan test result. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki matriks ragam-peragam yang sama dilihat nilai sig 0,46 yang lebih besar dari 0,05 atau alfa. Asumsi semua kelompok memiliki matriks ragam-peragam yang sama terpenuhi. Selain itu, kesimpulan dapat diambil dengan melihat nilai log determinan dari tiap-tiap kelompok pada tabel log determinants. Nilai log determinants kelompok menengah ke atas sama dengan 13.103 dan kelompok ringan 12.132. Hasil keduanya relatif sama, yang mengindikasikan ragam-peragam untuk tiap kelompok sama. Next, ada perbedaan rata-rata antar kelompok. Untuk uji perbedaan rata-rata antar kelompok menggunakan uji Wicks lambda. Nah, ini ada gambar uji Wicks lambda. Next, ini hasil analisis diskriminan dengan metode stepwise statistik. Di sini ada tabel stepwise statistik. Ini tabel variabel entered remove A, B, C, D. Di sini ada lambda is entered. A maximum number of step is 20, B minimum partial F to enter is 3,84, C di sini ada maximum partial F to remove is 2,71 dan D ada F level tolerance of win. Berdasarkan hasil dari proses stepwise method dengan iterasi sebanyak 4 kali didapatkan 4 peubah yang signifikan membedakan kelompok nakal menengah ke atas dan nakal ringan karena nilai signifikansinya yang lebih kecil dari 0,05 dengan tingkat residual error yang semakin kecil yang dinyatakan oleh Wicks lambda mulai dari level 0,414 dan terus berkurang hingga mencapai 0,270 setelah keempat peubah tersebut terpilih untuk dimasukkan ke dalam fungsi diskriminan. Hal ini berarti kemampuan diskriminasi dari fungsi yang dihasilkan semakin meningkat. Summary of canonical discriminant. Nilai akar ciri atau eigenvalue menunjukkan ada atau tidaknya multikolinearitas antar peubah bebas. Multikolinearitas akan terjadi bila nilai akar ciri atau eigenvalue mendekati 0. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan nilai akar ciri yang menjauhi 0, yaitu sebesar 2,709. Keadaan ini dapat diartikan bahwa fungsi diskriminan yang diperoleh cukup baik karena tidak terjadi multikolinearitas di antara sesama peubah bebasnya. Ini ada tabel summary of canonical discriminant function eigenvalue. Teman-teman bisa lihat. Pada tabel eigenvalue terdapat nilai canonical correlation. Canonical correlation digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara besarnya variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari tabel di atas diperoleh nilai canonical correlation sebesar 0,855 bila dikuadratkan menjadi 0,7310, artinya 73,10%. Varians dari variabel dependen dapat dijelaskan dari model diskriminan yang terbentuk. Canonical discriminant function coefficient. Ini ada tabel dari canonical discriminant function coefficient.
Tabel canonical discriminant function coefficient menerangkan model diskriminan yang terbentuk, yaitu Y sama dengan min 10,467 ditambah 0,0721 Q ditambah 0,168 emosi tambah 0,076 perilaku tambah 0,047 harmonis. Di sini ada juga function at group centroid. Function at group centroid di sini ada tabelnya, teman-teman bisa lihat. Grup centroid merupakan rata-rata nilai diskriminan dari tiap-tiap observasi di dalam masing-masing kelompok. Grup centroid untuk kelompok nakal menengah ke atas adalah sebesar min 1,161, sedangkan untuk kelompok nakal ringan adalah sebesar 2,285. Ini berarti bahwa secara rata-rata skor diskriminan kedua kelompok berbeda cukup besar, sehingga fungsi diskriminan yang diperoleh dapat membedakan secara baik kelompok yang ada. Terakhir ada classification result. Di sini ada tabel dari classification result. Tabel ini menggambarkan cross tabulasi antara model awal dengan pengklasifikasian model diskriminan. Terlihat ada 4 responden yang salah klasifikasi, yaitu 3 responden yang awalnya ada pada kelompok kenakalan menengah ke atas, kemudian diprediksi masuk dalam kelompok kenakalan ringan, dan 1 responden yang awalnya ada pada kelompok kenakalan ringan, kemudian diprediksi masuk dalam kelompok kenakalan menengah ke atas. Secara keseluruhan, model diskriminan yang terbentuk mempunyai tingkat validasi yang cukup tinggi, yaitu 95,8%. Hasil survei di atas menunjukkan hasil keakuratan model diskriminan yang cukup tinggi. Salah dan kurang saya mohon maaf. Untuk lebih baik ke depannya, teman-teman jangan lupa kasih saran di kolom komentar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah nontonin sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.